Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita. Sehingga pagi ini saudara, dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh dan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pada pagi ini untuk mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pada pagi ini adalah blind spot atau titik buta. Apakah ada blind spot dalam kehidupan rohani kita? Firman Tuhan sebagai ayat inti kita boleh baca di dalam buku Lukas 15 ayat 31 yang mengatakan, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu." Saudara, jika kita membaca keseluruhan cerita ini di dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32, kita akan mengetahui bahwa ini merupakan perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Ada sebuah ilustrasi. Cermin sisi kereta menolong kita untuk melihat kendaraan lain di belakang tanpa perlu menoleh. Namun, ada kawasan dalam jarak tertentu yang tidak dapat dilihat dengan cermin sisi kereta. Ini disebut sebagai titik buta atau blind spot. Satu-satunya cara untuk melihatnya ialah dengan menoleh, mengeluarkan kepala untuk melihat suatu situasi yang sebenar. Sesuatu di kawasan titik buta harus selalu kita tengok dengan sedar, disengajakan dan waspada, baru kita dapat melihat apa yang terjadi sebenarnya. Kita kembali kepada bacaan firman Tuhan. Jarak yang dekat sepatutnya membuat sesuatu lebih mudah untuk dilihat. Namun, nyatanya tidak selalu demikian. Seseorang yang dekat kadangkala justru menjadi titik buta yang kerap luput dari pengamatan kita. Hal itulah yang dialami oleh si anak sulung dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Kedekatan si anak sulung dengan sang ayah tidak membuatnya sanggup melihat kasih dan kebaikan hati bapaknya. Dia adalah anak yang juga memiliki apa yang dimiliki oleh si bapa. Tetapi dia masih punya titik buta atau blind spot akan kebaikan bapaknya. Dia juga terkejut saat kebaikan itu dilimpahkan kepada si anak yang pulang dari kehidupan yang sesat. Padahal kebaikan yang sama telah tersedia baginya setiap hari. Kebaikan bapaknya begitu dekat, namun masih si anak sulung itu dalam situasi blind spot. Jadi pertanyaan untuk kita pagi ini ialah, apa aplikasi? Yang mana pribadi kita? Anak yang sulung yang mempunyai blind spot atau anak bungsu yang kembali kepada bapaknya? Apakah tanpa sadar kita menjadi si anak sulung yang pada hakikatnya mengalami anugerah dan berkat dalam hidup harian seperti udara sejuk, panca indera yang berfungsi dengan baik, ibu bapa, saudara, anak, tempat tinggal, tenaga, dan kereta untuk bekerja, kesempatan untuk bersekolah, boleh tidur, tetapi lupa melihat dan mengucap syukur kepada Tuhan, sumber segalanya? Mungkin saja Dia yang begitu dekat tidak lagi kita rasakan kehadirannya. Lalu penyertaannya kita anggap bukan lagi hal yang istimewa. Saudara, sedarlah dan nikmatilah waktu-waktu Anda dekat Tuhan dan bersyukurlah. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini panggilan untuk kita ialah ingat dan sedarlah Tuhan hadir sangat dekat dengan kita. Nikmatilah kesempatan bersama dengan Tuhan setiap saat. Inilah doa dan harapan kita.
Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia begitu baik pada kita. Dia memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur berterima kasih kepada kebaikan-Mu, karena bersama dengan kami sehingga kami selesai mendengar mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.